Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk mahasiswa dan mahasiswi Teknik Elektro yang bergabung di kelas Selfwest mata kuliah Matematika Dasar. Hari ini seperti biasa kita akan menyampaikan atau mempelajari materi yang berjudul fungsi polinomial. Di tingkat SMA, pastinya kita sudah mempelajari yang namanya polinomial ini atau terkenal dengan istilah suku banyak. Salah satu contohnya misalnya X yang berpangkat 3, kemudian X yang berpangkat 4, dan seterusnya. Jadi suku banyak itu sebenarnya sudah kita pelajari di tingkat SMA, hanya saja di perguruan tinggi ini kita akan mengulanginya untuk menjadikannya sebagai dasar pemahaman kita dalam mempelajari matematika, sehingga kita dapat mempelajari matematika yang tingkat lanjut, khususnya ke matematika yang terkonsentrasi pada teknik. Nah, metode pengajaran yang saya terapkan pada kelas ini, terusus di pertemuan kelima ini adalah inquiry, kemudian ada beberapa latihan dan presentasi bagi mahasiswa yang sudah menyiapkan tugasnya. Biasanya itu dilakukan saat supervisi. Ya, untuk penilaian sama seperti yang sebelumnya, respon aktif mahasiswa, ketepatan dalam pengiriman tugas, dan penjelasan dalam mempresentasikan penyelesaian yang sudah dibuat itu akan membentuk proporsi penilaian yang lumayan besar dari segi bobot bobot penilaiannya. Dan yang ketiga, etika tetap harus dijaga dan norma-norma yang ada di dalam kelas ataupun di seperti kita ini kelas Selfwest tetap ada penyampaian untuk selalu mematuhi etika dan norma. Contohnya saja dalam mempresentasikan lembar penyelesaian, bertanya, dan memberikan suatu bentuk pendapat itu harus tetap berpegang teguh pada etika dan norma-norma yang ada. Dan yang keempat, terkait dengan absensi, saya hanya mentolerir absensi atau ketidakhadiran yang sisa jadi 75% itu harus hadir, sisanya itulah 25%. Jika lebih dari 25%, maka itu akan berimbas pada penilaian akhir. Nah, perbahas pada materi ini adalah memahami ketiga fungsi. Nanti akan fokus ke polinomialnya saja. Nah, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan persoalan matematika, tetapi juga dapat menerapkannya di bidang teknologi, khususnya teknik elektro. Nah, contoh terapannya itu di mana sih? Nah, nanti akan dijelaskan pada materi ataupun pada slide yang selanjutnya. Saya akan coba memberikan pengetahuan kepada mahasiswa saya, ternyata matematika itu diterapkan dalam bidang teknik elektro. Nah, penerapannya dalam bentuk apa? Nanti akan kita pelajari bersama, Nah, capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami fungsi polinomial, kemudian ada fungsi transenden, dan mampu menggambar grafik dasarnya. Gambar grafik ini bisa dilakukan dengan menggunakan aplikasi, salah satunya yaitu aplikasi GeoGebra yang bisa diakses secara online. Jadi tidak perlu terinstall di perangkat laptop ataupun handphone. Kita bisa menggunakannya secara online. Kapan kita perlu kita buka, maka kita gunakan untuk menggambar suatu grafik dari fungsi polinomial yang ditugaskan. Nah, ini adalah bentuk fungsi polinomial. Bisa diperhatikan di sini ada fx sebagai simbol dari suatu fungsi, kemudian ada bentuk umumnya, di mana an x pangkat n ditambah an 1 dikali x pangkat n dikurang 1 tambah sampai dengan a1x dan ditutup dengan ditambah a0. Dengan an kurang 1 sampai a0 adalah bilangan real dan n adalah bilangan bulat negatif. Contoh, fungsi linear ini selalu kita temukan saat kita mempelajari matematika di tingkat SMP ataupun SMA. Di mana fungsi linear itu adalah fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, kemudian ada juga fungsi kuadrat yang tidak asing, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3, dan fungsi kubik yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 5.
Adapun grafik dasar, umumnya ketika kita diminta untuk menggambar fungsi linear, itu bentuknya adalah garis lurus, karena di situ ada variabel X dan Y yang disimbolkan dengan fx. Ya. Kemudian ada fungsi kuadrat. Kuadrat itu bentuknya seperti parabola, bisa terbuka ke atas dan juga bisa terbuka ke bawah. Nah, dikatakan terbuka ke atas jika nilai A-nya lebih besar dari 0 atau koefisien X pangkat 2-nya lebih besar dari 0, dan jika nilai A-nya lebih kecil dari 0 atau koefisien X pangkat 2-nya lebih kecil dari 0. Ya. Nah, untuk kubik biasanya berbentuk lengkung dengan satu atau dua titik belok. Ya, biasanya ini kubik ini termasuk dalam polinomial juga ya. Nanti akan kita jadikan contoh pada materi ini. Nah, di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu fungsi eksponensial. Seperti biasa disimbolkan dengan fx sama dengan a pangkat x, di mana a lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1. Sifat dasarnya untuk a lebih besar dari 1, grafik naik atau fungsi meningkat. Untuk A yang berada di antara atau di daerah interval 0 dan 1, grafik turun atau fungsinya menurun. Grafik selalu melalui titik 0,1. Contoh, fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, di sini A-nya itu lebih besar dari 1 ya, yaitu 2. Maka dikatakan grafiknya naik atau fungsinya meningkat. Nah, contoh yang berikutnya fx sama dengan setengah pangkat x. Nah, di sini A-nya adalah setengah, lebih kecil dari 1 tapi lebih besar dari 0. Nah, di sini grafiknya turun atau disebut juga fungsi yang menurun. Nah, kita perhatikan di sini terapan fungsi eksponensial dalam teknik elektro. Nah, bisa dilihat di sini ada 4 ya. Yang pertama saat pengisian kapasitor. Nah, tentunya rangkaian ini tidak asing ya, kita mengenalnya dengan rangkaian elektronika. Nah, yang kedua pada saat pelepasan kapasitor. Nah, yang ketiga ada pelemahan arus. Arusnya semakin lama semakin melemah ya, semakin kecil. Kemudian yang keempat ada pelemahan tegangan. Jadi ini juga sama, tegangannya semakin lama semakin kecil. Jadi disesuaikan ya sesuai dengan simbolnya, di mana R itu adalah hambatan, satuannya ohm. Kemudian V itu ada tegangan, satuannya adalah volt. Dan I itu adalah arus listrik yang dikenal dengan satuan ampere. Mahasiswa Ibu nanti akan selalu ketemu dengan simbol dan satuan-satuan yang seperti ini ketika masih berada di prodi teknik elektro. Nah, bisa diperhatikan di sini ada penjelasan sedikit ya. Gambar ini menyajikan 4 contoh sederhana penerapan fungsi eksponensial dalam teknik elektro yang menggambarkan bagaimana berbagai kuantitas listrik berubah seiring waktu atau jarak. Pada bagian pertama, pengisian kapasitor, tegangan melintasi kapasitor meningkat secara eksponensial dari 0 hingga nilai maksimum. Sementara pada bagian kedua, pelepasan kapasitor, tegangan berkurang secara eksponensial dari nilai awal hingga nilai 0. Nah, perhatikan ya, dia semakin lama semakin melandai menuju ke titik 0. Nah, dua contoh terakhir, pelemahan arus pada induktor, dan di sini ada tegangan ya seiring jarak juga menunjukkan eksponensialnya yang menggambarkan bagaimana tegangan menurun ya dan arus juga menurun secara bertahap. Oke, baik, itu adalah terapannya. Nah, kita kembali ke fungsinya. Fungsi logaritma biasa disimbolkan dengan fx sama dengan logaritma ax, di mana a lebih besar dari 0 dengan a tidak sama dengan 1. Jadi membaca seperti itu ya. A-nya lebih besar dari 0, kemudian A-nya itu tidak boleh sama dengan 1. Domain X-nya lebih besar dari 0. Jadi tidak boleh lebih kecil sama dengan 0 ya. Jadi harus lebih besar dari 0. Range-nya semua bilangan real. Ya. Logaritma A1 sama dengan 0 dan logaritma AA sama dengan 1. Itu harus dipahami. Maka grafik selalu melalui titik 1,0. Ada lagi bentuk umum yang lain yaitu fx sama dengan logaritma 2x grafik naik, kemudian fx sama dengan logaritma setengah x grafik turun. Nah, seperti pangkat fungsi eksponensial tadi bahwasanya ada dikatakan ya, ketika A-nya itu lebih besar, maka dia grafiknya naik atau fungsinya akan meningkat. Ketika A-nya lebih kecil, maka fungsinya akan turun.
menurun nih ya, dan grafiknya dikatakan grafik yang turun. Nah, ini adalah beberapa fungsi ya. Nah, di sini kita lihat ada dua warna. Yang pertama warna biru diidentikan sebagai deskripsi untuk fungsi dari fx sama dengan logaritma 2x atau naik. Kemudian yang merah fx sama dengan logaritma setengah x atau turun. Nah, ketika dipertemukan maka dia akan bertemu yaitu di titik 1,0. Iya, bisa dilihat ya ini titik pertemuannya. Jadi fungsi itu ketika digambarkan ya seperti ini. Jadikan satu, maka bisa jadi dia akan terpotong, yaitu terpotong pada atau ketemu pada titik 1,0. Nah, kita lanjut di sini interpretasi grafik. Nah, seperti tadi saya katakan, di sini ada noktah atau titik-titik ya yang dibentuk dari fungsi yang pertama. Dia akan selalu berada di sumbu warna merah ya. Bukan sumbu ya, namanya fungsi yang diwakilkan dengan warna merah ini. Kemudian di warna biru ini juga sama, ada noktah atau titik-titik yang terbentuk. Nah, sehingga sedemikian rupa sehingga ada satu yang sama yaitu di titik 1,0. Artinya sama-sama berpotong di 1,0. Contoh terapan, salah satu penerapan nyata fungsi eksponensial dalam teknik elektro adalah pada rangkaian RC atau disingkat dengan singkatan dari resistor kapasitor, khususnya dalam proses pengisian atau charging dan pengosongan atau discharging kapasitor. Ada rumus yang perlu diketahui, VCT sama dengan V atau V buka kurung 1 dikurang ET pangkat T per RC, ya tutup kurungnya lagi. Jika sebuah kapasitor C dihubungkan dengan sumber tegangan V melalui resistor R, maka tegangan pada kapasitor PCT bertambah secara eksponensial terhadap waktu. Nah, ini simbol-simbol yang perlu diketahui ya. Sama seperti pelajaran yang pernah kita pelajari ya di tingkat SMA, biasanya itu terkhusus ke pelajaran fisika kalau di zaman ibu. Nah, kita lanjut dengan pengosongan kapasitor atau discharging. Fungsi ini menunjukkan bahwa tegangan kapasitor turun secara eksponensial hingga mendekati 0. Nah, tadi sudah ada gambarnya ya. Jadi, tambah lama, tambah mendekati nilai 0, melandai dia. Bagaimana fungsi ataupun rumusnya ya? Rumusnya di sini VCT sama dengan V0 E pangkat T per RC, di mana V0 adalah tegangan awal kapasitor dan RC adalah konstanta waktu rangkaian. Saat kapasitor dilepaskan dari sumber dan dibiarkan mengosongkan muatannya melalui resistor, maka menurun mengikuti fungsi eksponensial. Proses pengisian ulang kapasitor. Sebuah kapasitor C sama dengan 100 mikrofarad dihubungkan dengan resistor R sama dengan 10 kilo ohm pada sumber V sama dengan 12 volt. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan tegangan kapasitor setelah T sama dengan 1 skon. Nah, ini berikut penyelesaiannya bisa dilihat ya. Kita menggunakan rumus VCT sama dengan V buka kurung 1 dikurang E pangkat T per RC tutup kurung. Atau kita bisa juga menggunakan rumus ya dari RC-nya. Kemudian jika cenderung kita mengarah ke VC, bisa kita ambil yang ke VC-nya. Nah, didapatkanlah ini penyelesaiannya yaitu 7,59 volt. Ini adalah gambar deskripsi bagaimana proses pengosongan kapasitor atau discharging tadi ya. Kapasitor adalah komponen listrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Saat kapasitor dihubungkan ke sumber tegangan, misalnya baterai, elektron akan mulai bergerak sehingga salah satu plat menjadi bermuatan negatif. Sementara plat lainnya bermuatan positif. Proses ini disebut dengan pengisian kapasitor atau charging. Pada awalnya, arus yang mengisi kapasitor besar. Lama-kelamaan ketika muatan di plat sudah banyak, arus semakin kecil hingga akhirnya berhenti. Saat penuh, tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan sumber. Nah, jadi ada perpindahan ya di situ dari sumber ke kapasitor. Nah, proses pengosongan kapasitor atau discharging seperti ini contoh soalnya. Sebuah kapasitor dengan kapasitas C sama dengan 200 mikrofarad dihubungkan ke sumber tegangan V sama dengan 12 volt.
Hitunglah muatan maksimum yang dapat disimpan kapasitor, kemudian energi yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, bisa dilihat di sini penyelesaiannya, ini langkah-langkah yang harus dipahami setiap proses penyelesaiannya ya, per langkah. Yang pertama, muatan maksimum, kita menggunakan rumus Q sama dengan C dikali V. Ya, jadi akan didapat 2,4 dikali 10 pangkat 3C. Atau kolom ya. Jadi muatan maksimum Q sama dengan 2,4 mikrokolom. Nah, yang kedua, energi yang tersimpan. Ya, kita menggunakan rumus energi E sama dengan setengah CV pangkat 2 dalam satuan joule. Nah, diperolehlah nilai E-nya 0,0144 joule. Ada beberapa rumus untuk menghitung energi yang tersimpan dalam kapasitor. Kita bisa menggunakan salah satu di antaranya. Ya, berikut ini ya, ada 3 yang masing-masing itu akan menghasilkan nilai dari energi dengan satuan joule. Nah, kita lanjut untuk gambar grafiknya. Ini gambar grafiknya agak kecil ya, karena Ibu menggunakan suatu aplikasi lah, dikatakan aplikasi yang bisa kita akses secara umum ya, ketikkan di Google, kemudian GeoGebra. Nah, kita bisa memasukkan fungsinya ini, nah akan terbentuk sendiri grafik yang kita inginkan. Nah, untuk hitungan nilai F3 ini tinggal memasukkan X-nya ini gantikan menjadi 3. Nanti bisa dicoba ya. Nah, untuk soal, bisa dilihat di sini soalnya itu ada 3. Iya, ada 3. Nah, silakan nanti dikerjakan ya. Dikerjakan dan nanti akan saya supervisi untuk beberapa pertemuan kemudian. Nah, untuk simpulan dari materi ini adalah fungsi polinomial disimbolkan dengan fx sama dengan an x pangkat n ditambah an dikali 1x pangkat n kurang 1 sampai a0 dengan an tidak sama dengan 0 dan derajat tertingginya adalah n. Jadi dia menurun nih ya, dari yang besar sampai yang kecil. Fungsi ini dapat berupa konstan, linear, kuadrat, kubik, dan seterusnya tergantung derajatnya dan bersifat terdefinisi untuk semua bilangan real. Grafik fungsi polinomial halus, kontinu, serta jumlah maksimum tidak potong dengan sumbu X tidak melebihi derajatnya. Dengan arah grafik dipengaruhi oleh koefisien utama. Kenapa dikatakan mulus? Artinya dia tidak pernah terlalu curam atau terlalu landai. Ya. Fungsi polinomial banyak diterapkan dalam kehidupan nyata seperti pemodelan pertumbuhan ekonomi, ini untuk bidang ekonomi, analisis sinyal dan rangkaian listrik seperti tadi ARC, itu kita temukan dalam teknik elektro, serta pemodelan data dalam teknologi dan rekayasa, ini seperti yang menjurus ke komputer. Secara keseluruhan, fungsi polinomial merupakan fungsi dasar yang fleksibel dan penting untuk mempelajari konsep matematika lanjutan, serta penerapannya di berbagai bidang. Oke, baik, sampai di sini dulu presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan fungsi polinomial. Bagi mahasiswa ibu, abang, dan kakak, saya harapkan untuk mempelajari materi yang sudah diupload di portal dan bisa menambah dengan mengambil sumber dari berbagai sumber yang berbeda. Sehingga jika nanti diberikan tugas, maka diperolehlah penyelesaian yang maksimal. Tidak merupakan penyelesaian yang terlalu simpel atau sederhana. Baik, saya tutup presentasi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.